Semoga tetap sehat dan luar biasa. Pagi ini Grace dan Melky akan memimpin ibadah dengan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Di bulan Agustus ini kita mulai memasuki bulan kebangsaan. Kita akan menyanyikan lagu nasional setiap minggunya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Tiara. Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih atas semua penyertaan yang Engkau berikan, hingga kami dapat berkumpul secara virtual dalam acara ibadah gereja, bersama sanak saudara, keluarga, dan teman-teman dekat kami semua. Bapa, pada waktu ini kami ingin berkenan kepadamu. Mohon berkatilah seluruh pelayan yang telah membantu kegiatan ibadah ini, sehingga dapat dimulai dengan baik.
Semoga ibadah yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala ancaman dan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Biarlah Tuhan melindungi kami dan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Maaf Eyang Paulus, maaf sering nggak lihat. Aduh, hati-hati kalau jalan, Nak. Jangan ngelamun. Iya, maafin ya Eyang. Emang ada apa, nangis? Nggak apa-apa Eyang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Nangis, ada sakit? Nggak, Sri nggak sakit, Sri baik-baik aja Eyang. Terus kenapa? Sri takut. Sri takut sama kakak. Emang takut kenapa kakak kamu? Aduh, gimana ya?
Aduh, Sri jadi bingung. Anak yang jujur harus ngomong terus terang. Emang kenapa nangis? Jadi begini Eyang Paulus, tadi tuh Sri kan main di rumah, main sama si Ipe, teman Sri itu. Terus waktu Sri sama Ipe lari-larian di rumah, terus kakak Sita bilang, "Dek, jangan lari-larian di rumah, nanti kalau kamu jatuh ada barang di rumah yang pecah." Tapi kan Sri nggak dengerin apa kata kakak, jadi Sri tetap lari-larian. Ternyata bener, Sri sama Ipeh nyenggol vas bunganya mama, jadi pecah Yang. Terus kakak Sita dia yang beresin vas bunga punya mama. Pas mama keluar dari kamar, dia lihat kakak Sita lagi beresin, terus dia tanya sama aku, "Itu siapa yang mecahin?" Terus aku bilang, "Itu Kak Sita yang mecahin." Terus aku kabur dari rumah. Anak yang bertanggung jawab harus berani ngomong terus terang. Itu namanya anak yang bertanggung jawab. Iya, Eyang. Terus aku harus gimana dong sekarang? Aku sekarang mau ke rumah si Ipe sih, mau bilang sama Ipe supaya dia tanggung jawab. Juga kan dia juga yang mecahin vas bunganya mama. Mendingan aku mau ajak Ipe bilang ke mama. Aku kan takut kalau harus ke rumah sendiri. Terus? Kamu sudah berani menjadi anak yang tanggung jawab jadinya? Ya aku belum berani sih Yang. Makanya aku mau pulang ke tempatnya si Ipe aja. Emangnya kenapa Yang kalau aku ke tempatnya Ipe? Ya nggak apa-apa, namanya itu anak yang nggak bertanggung jawab. Sri, mana sih Sri? Sini. Sri, tadi itu kakak kamu ke rumah ayah. Sita, Iya. dia marah-marah. Tadi kayaknya nggak marah, dia malah nyariin kamu. Katanya mama kamu nyuruh kamu pulang. Kok bisa nggak marah? Gak tahu. Kata kakak Sita sih, mama sih udah nggak marah, tapi kakak Sita sedih gitu. Aku takut deh pulang. Aku nggak berani minta maaf Eyang Paulus. Ayah temenin aja gimana? Kan ayah juga tadi kan mecahin juga. Iya beneran ya, temenin. Iya. Dengar. Yang punya cerita. Oh iya. Yang punya cerita Yang. Iya, yang punya. Kita dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya. Ya udah. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu
Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Oh, jadi di cerita itu Yakub itu hidup dengan rasa bersalah ya? Iya, karena mungkin dia belum minta maaf sama kakaknya tuh si Esau. Ini apakah kamu mau seperti Yakub? Enggak. Gimana ya, kita nanti bersalah terus sama Kasita. Iya, terus aku harus Jadi gimana? ya? Ya udah, kita pulang aja gimana? Berarti Ayo. kami harus minta maaf ya, Eyang? Iya, harus minta maaf. Minta maafnya sama Kasita. Minta maaf sama Kasita. Terus habis itu kita minta maaf sama Mama. Iya, tapi kalau nanti Mama kamu marah, ya udah, yang penting kita minta maaf dulu. Minta maaf dulu lah ya. Ya udah deh. Temenin ya. Iya, ayo deh. Temenin ya, Pe. Iya, kita ayo. Tunggu. Pamit. Iya, lupa. Eyang, Kong, pamit ya Kong ya, mau ke rumahnya si Sri nih. Iya. Iya, hati-hati di jalan. Saya Ya. mau minta maaf. Iya. Ya. Terima kasih ya, Eyang. Sama-sama. Ya Kong ya, yuk cepet. Cerita hari ini apa ya Melki, pesan yang disampaikan? Aku bersyukur Tuhan membebaskan dari segala kesalahan yang aku perbuat, Grace. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan karena kasih-Nya padaku.
akan menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, dengan sikap sempurna, kita akan mengucap iman percaya kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke gereja, atau minta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Sudahkah Yang Terbaik Ku Berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedih
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah beribadah, memuji, dan menyembah-Mu secara online. Kami juga sudah belajar firman-Mu tentang menghargai perbedaan. Ajarlah kami agar menjadi anak-Mu yang bersyukur dan dapat saling melengkapi dalam melakukan hal-hal yang baik dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat yang Kau berikan bagi keluarga kami. Tuhan, berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan di gereja kami. Berkatilah kakak-kakak pelayan di Komisi Anak, Pendeta, dan majelis gereja kami yang sudah menolong kami beribadah dan mengenalkan kami kepada Tuhan. Berkati juga guru kami di sekolah yang mengajar kami agar kami dapat mengikuti pelajaran secara online dengan baik. Tuhan, juga berkati agar kami dapat melakukan yang terbaik dan berguna bagi kehidupan kami di masa depan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami agar COVID-19 yang terjadi di Indonesia segera berakhir. Berkatilah teman-teman kami yang sakit, tolong Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Presiden, para menteri, dan para pemimpin daerah. Berkatilah mereka agar dapat memimpin Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus, berkati keluarga kami agar tetap semangat, mematuhi protokol kesehatan, dan rajin membiasakan hidup sehat. Berkati dan lindungi kami saat kami bermain, belajar, ataupun tidur. Dalam nama-Mu yang berkuasa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah bersukacita memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah Ingat selalu akan pesan Tuhan dan lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan, teman-teman. Selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
aktivitas hari ini adalah membuat hati. Tema hari ini adalah aku mau mengampuni. Dan tema hari ini adalah aku mau mengampuni sesama karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kesalahanku. Ayat indah hari ini adalah tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yuk kita buat teman-teman. Alat yang digunakan adalah penggaris, gunting, lem, kertas buffalo, dan kertas origami atau apapun ya teman-teman, yang penting warna-warni. Oke teman-teman, yang pertama kita ambil kertas dulu ya teman-teman. Kalau sudah kita ambil kertas, kita lipat. Kalau sudah, kita membuat setengah hati dari pulpen atau pensil. Seperti ini ya teman-teman. Kalian buat setengah hati dan jangan lupa kertasnya dilipat. Jadi kalau digunting, ini akan menjadi setengah hati. Kalau kita buka, jadi hati. Kita lakukan kepada ada 4 warna lainnya. Kalau sudah teman-teman, kalian ambil kertas, kita lipat seperti ini. Kita potong sesuai garisnya, potong seperti ini. Kita lipat ke belakang ini, tapi jangan lupa disisakan 5 cm ya teman-teman. Kita atur dulu teman-teman. Kalau sudah, kita lipat 1 cm ya teman-teman. Kalau sudah teman-teman, kita ambil seperti ini. Kalau sudah di satu sini, kita tempel hatinya ya teman-teman, tapi kita tempelnya ujungnya saja teman-teman, bagian sininya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, tapi kita lem bagian atasnya saja, bawahnya tidak usah. Oke teman-teman, kalau sudah kita lem seperti ini, ya seperti ini ya teman-teman, jadi kita bisa buka. Jadi ujungnya saja ya teman-teman. Tapi teman-teman, untuk yang paling akhir teman-teman, kita lem semua bagiannya ya teman-teman. Lalu teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita ambil kertas yang panjang ya teman-teman, ditempelkan di bagian satunya ya teman-teman, ditempel di bagian sini. Kalau sudah selesai, nanti bisa seperti ini ya teman-teman. Tapi teman-teman, karena kalau kita seperti ini kan bisa kebuka teman-teman. Jadi depannya kita lem ke bagian sininya, tapi nggak usah bagian bawahnya. Bagian belakangnya nggak usah dilem ya teman-teman, bagian depannya aja. Bagian kirinya ya teman-teman, kita pegang yang tadinya. Lalu kita tinggal tarik, jadi bisa kebuka teman-teman. Nah, di masing-masing hatinya kita tulis ya teman-teman. Pertama ada mengasihi, yang kedua ada mengampuni, yang ketiga memberi, yang keempat melayani, dan yang kelima mendoakan. Melayani dan mendoakan. Lalu belakangnya kita tulis juga ayatnya ya teman-teman, yaitu tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus yang satu. Dari Efesus 4 ayat 32. Yuk kita tulis di belakang teman-teman. Di belakangnya hasilnya kita pegangnya di bagian pinggir ininya, batas kertasnya. Iya, aktivitas kita hari ini. Jangan lupa bikin aktivitas kamu juga ya. Dan jangan lupa
kumpulkan aktivitas kamu ke kakak-kakak pelayan ibadah di Koma. Dadah, sampai bertemu lagi.